Berjumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu kedatangan tamu yang istimewa. Kali ini ada 2 tamu istimewa yang sudah berada di ruang yang sejuk ini. Sejuk ya? Sejuk, iya. Daripada Prodi IKA lebih sejuk. Karena ada AC-nya tepat. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Habib Muhsin, Kaprodi Ilmu Komunikasi, dan Bu Fajar ini dosen di APMD. Nah, apa yang akan kita obrolkan? Sekira seminggu yang lalu kalau tidak salah saya menjumpai cukup viral di medsos, terutama medsos APMD, ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dosen-dosen APMD, kegiatan pengabdian masyarakat kalau tidak salah, ya, di sebuah desa namanya Gilang Harjo, Pandak, Bantul, ke? Iya, betul. Nah, itu kegiatan apa, Pak? Saya melihatnya hanya di Facebook, terutama lihat foto-fotonya. Iya. Kegiatan apa itu, Pak? Ini kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Prodi Komunikasi. Sebenarnya rangkaian kegiatan ini bagian dari keberlanjutan dari kegiatan sebelumnya. Pada tanggal 12 Agustus yang lalu itu kita sudah melakukan kegiatan pengabdian di Gilang Harjo, yaitu melakukan program sosialisasi dengan tema literasi media digital. Literasi media digital. Sasarannya adalah para ibu-ibu. Wah, menarik sekali. Betul. Nah, ini literasi media digital. Sasarannya ibu-ibu. Pada ibu-ibu. Wah, itu pasti Ibu Tejo dan kawan-kawan itu. Betul. Jadi kita pada tanggal 12 September itu sosialisasi. Kemudian tanggal 30 kemarin itu pendampingan. Jadi keberlanjutan. Tanggal 12 kemudian dilanjutkan tanggal 30 Agustus gitu. Nah, yang menarik kalau boleh saya kulit sedikit. Ya. Sekarang kan lagi heboh buku film pendek berjudul Tilik. Yang di sana ada seorang yang kemudian heboh namanya Bu Tejo, yang dikenal sebagai tukang nyinyir, suka bergibah. Nah, apakah ini ada hubungannya atau kebetulan ya? Iya, kebetulan aja. Nah, seberapa dalam tanda kutip seberapa mengkhawatirkan sebenarnya kekurang pahaman masyarakat terutama di warga desa terkait dengan hal ini. Mungkin Bu Fajar bisa jelaskan. Iya. Jadi ini merupakan kontribusi dari Prodi Komunikasi di APMD bahwa masyarakat kita itu terpaan teknologi ini kan sudah sedemikian banyak dahsyatnya sehingga tapi kesiapan masyarakat untuk menggunakan, memanfaatkan dengan baik dan benar itu masih sangat kurang. Nah, sehingga kami pengabdian itu juga ingin memberikan sedikit wawasan lah pada mereka bagaimana sih sebetulnya memanfaatkan HP yang itu sudah dalam genggaman mereka setiap harinya ya, dan sehingga mereka bisa bukan hanya menggunakannya tapi juga bisa memanfaatkannya dengan cerdas. Nah itu. Nah sebetulnya ini juga Prodi Komunikasi itu bergabung dengan Prodi Komunikasi di seluruh Indonesia pada jaringan pegiat literasi media digital. Itu Jabelidi yang diketuai Bu Novi. Nah ini bagian dari kegiatan untuk pengabdian tersebut. Dan memang kalau berdasarkan survei yang terakhir dari Jabelidi itu, masyarakat kita itu mengkonsumsi media sosial itu bisa sampai 8 jam per hari. Sehari? Iya. Wow. Nah, kalau kemarin saya nyoba sedikit ngelempar kuesioner survei sedikit ke mereka,
itu 4 jam. 4 Jadi jam. 4 jam. Ya, Jadi masih 4 jam ya. sampai 5 jam lah. Jadi ya memang nggak bisa lepas ya dari HP itu. Seperti juga HP itu seperti menjadi candu kan. Akhirnya kan seperti itu. Saya tadi malam pas nonton film itu juga ada film dokumenter bagus juga, The Social Dilemma itu di Netflix, bahwa ternyata ada 2 industri yang itu pemanfaatnya atau penggunanya itu disebut pengguna. Yang satu adalah narkoba, yang satu adalah media sosial. Wow. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa ya ini sama-sama candu, kan gitu. Nggak bisa lepas dari itu. Nah, supaya paling tidak masyarakat kita itu cerdas dalam menggunakan. Kalau sama sekali menolak kan nggak mungkin ya di era sekarang. Tapi cerdas menggunakan itu, maka kita mencoba pengabdian di situ. Nah, kami itu bertiga, Pak Habib itu pada sosialisasi tentang undang-undang ITE dan sebagainya, identifikasi informasi yang benar. Kemudian saya pada bagaimana manfaatkan media sosial untuk kewirausahaan. Kemudian Bu Yuli pada bagaimana pendampingan ke anak dalam menggunakan media pembelajaran daring misalnya. Nah, kebetulan kan yang hadir Pak Habib dan Bu Fajar. Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar atau pemirsa APMD Podcast, warga menggunakan smartphone mestinya harus smart ya, harus smart people, jangan sampai kebalikannya. Nah, kalau dari sisi Pak Habib, yang Pak Habib menjelaskan tentang apa? Tentang literasi media digital untuk mengidentifikasi informasi yang benar. Nah, itu bagaimana warga mana? Gilang Harjo yang terpapar banyak sekali ini untuk sampai pada keputusan ini kita apik kita share. Nah, itu gimana Pak? Iya, jadi kondisi saat ini kan tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang punya handphone. Dan handphonenya itu adalah handphone yang tersambung dengan jaringan internet. Sehingga ya atas kondisi ini tentu masyarakat harus cerdas, harus melek. Literasi media itu kan melek media. Bagaimana menghadapi media itu harus bijak, harus cerdas, harus paham betul penggunaannya. Jangan sampai nanti kita itu hanya menjadi menjadi sasaran saja, tapi kita harus bisa mengelola. Nah, tentu atas kondisi itu kita punya kewajiban untuk memberi pendampingan, mensosialisasikan apa sih media digital, bagaimana memanfaatkannya. Jangan sampai kita menggunakan media digital tapi dampak-dampak negatifnya itu yang kemudian kita terima. Misalnya Undang-Undang ITE misalnya, ternyata menurut para ibu-ibu tidak banyak yang tahu apa itu undang-undang ITE. Padahal kasus sudah banyak terjadi. Kasusnya gara-gara meningkat terus. Karena menyampaikan informasi yang tidak benar, kemudian masuk pada ranah hukum. Karena menyampaikan hanya berita bohong, ujaran-ujaran kebencian, akhirnya masuk ranah hukum. Itu semua kan bagian dari penerapan undang-undang ITE. Pada saat kami pengabdian di Gilang Harjo, hampir semua ibu-ibu pernah dengar undang-undang ITE tapi tidak pernah tahu isinya, bagaimana konsekuensinya. Nah, ini kan pada pengabdian kemarin kita memberikan banyak contoh kasus-kasus yang karena pernyataan yang itu bisa menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, akhirnya bisa masuk pada ranah hukum. Nah, tentu para ibu-ibu ya akan menjadi tahu gitu loh. Jadi dengan literasi, dengan pendampingan ini ya diharapkan akan membuat kesadaran bahwa masyarakat itu harus melek media, melek hukum juga, sehingga bijak. Jadi nanti targetnya itu ya kita bijak gitu. Terutama ibu-ibu menjadi bijak
Karena ibu-ibu itu kan yang paling banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak. Setidaknya kalau ibu paham nanti juga akan menyampaikan pada anak-anaknya. Nah inilah yang kemudian 2 kali kita lakukan. Oh 2 kali ya? Ya 2 kali kita lakukan pengabdian di Gilang Harjo. Akhirnya semangatnya di kegiatan itu Gilang Harjo anti hoak, Gilang Harjo anti hoak, Gilang Harjo anti hoak. Wah itu berarti kesadarannya itu, sudah. Akhirnya menjadi motivasi semangat tersendiri dengan pengabdian itu. Akhirnya para ibu-ibu ya diharapkan akan menjadi lebih melek lagi terhadap media sosial saat ini. Gitu. Sehingga kecepatan jempolnya tidak lebih cepat dari kecepatan berpikirnya. Biasanya kan begitu. Nah, kalau Bu Fajar bagaimana mengaplikasi, memanfaatkan media sosial ke ekonomi, kewirausahaan. Pripun Ibu? Jadi begini, ini kaitannya juga di masa pandemi ini kelihatannya kan banyak. Sebetulnya ibu-ibu itu juga kan mereka perlu untuk membantu keluarganya untuk mendapatkan menopang kegiatan ekonomi. Nah, media digital itu bisa menjadi satu media yang strategis dalam kewirausahaan karena di masa pandemi kan agak sulit juga ketika berjualan secara langsung Nah, ketika menggunakan smartphone ternyata itu bisa dimanfaatkan. Nah, ketika saya menyampaikan itu tentunya nggak bisa langsung bahwa itu kemudian mereka langsung berwirausaha kan. Tetapi paling tidak ada gelitik, ada kepinginan. Nah, itu yang tujuan saya ke situ. Kemudian juga ada beberapa hal yang disampaikan dari mereka, diantaranya bagaimana mengatasi penipuan yang terjadi di media sosial karena ternyata itu banyak. Jadi misalnya mereka merasa udah menjual, orangnya ngirim ternyata kok uangnya belum diterima. Misalnya seperti itu. Jadi keluhan-keluhan itu juga kami sampaikan harusnya ya memang ada m-banking misalnya sehingga data itu bisa diterima dan sebagainya. Jadi hati-hati juga pada penipuan di media sosial yang sekarang semakin tinggi di sana. Betul. Sampai ke ini nggak Bu bagaimana warga bisa secara sederhana menjual produk-produknya, misalnya nih ibu-ibu membuat keripik misalnya, kemudian keripik itu dijual melalui online gitu, atau melalui difoto dulu, diunggah di Facebook misalnya, terus ada beberapa contoh yang saya sampaikan, misalnya yang paling sederhana melalui WA group. Jadi mereka ada beberapa desa itu membuat WA group khusus untuk belanja misalnya. Nah, untuk bisnis. Itu bisa dilakukan yang paling sederhana. Kemudian juga kalau gambar yang foto bisa lebih meningkat, itu kita coba untuk menggunakan Instagram. Kemudian bagaimana mencoba mengkaitkan alamat itu dengan Google misalnya sehingga bisa dicari, atau bekerja sama dengan pembelanjaan online yang lebih mudah sehingga seperti tadi penipuan tadi mungkin lebih bisa dikurangi, diminimalkan ketika mungkin bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu. Itu jadi dan warga di Gilang Harjo sudah sudah mengerti itu atau kemudian mengerti setelah ada pelatihan itu sudah mulai mencoba. Dan mereka itu cukup aktif Pak. Jadi waktu kemarin kita ke sana itu ternyata di masa pandemi ini mereka juga bikin ketahanan pangan itu. Jadi ada tanah yang kemudian ditanami sayur-sayuran. Nah, itu dan mereka dijual. Itu lumayan itu sebagai juga kegiatan bagi para ibu-ibu untuk mengisi waktu, mengisi masa pandemi ini, juga mengembangkan ekonomi berkaitan dengan tanaman misalnya. Ketahanan pangan Ketahanan pangan. Nah, ini mungkin agak balik ya. Kenapa yang dipilih Gilang Harjo? Apakah ada pertimbangan tertentu?
Jadi ini sebenarnya kerjasama Prodi dengan Gilang Harjo ini sudah berlangsung 1 tahun yang lalu. Oh, tidak kali ini saja ya. 1 tahun yang lalu itu sudah kita lakukan penelitian, yaitu model keberdayaan komunikasi perempuan dalam penanggulangan kekerasan perempuan dan anak. Gitu. Jadi setahun yang lalu itu kita sudah melakukan kerjasama penelitian. Yaitu model keberdayaan komunikasi perempuan dalam menanggulangi kekerasan anak, dan kemudian di tahun ini penerapan, jadi aplikasi dari model. Jadi pada tahun ini juga melakukan penelitian, yaitu penerapan dari model keberdayaan komunikasi perempuan di Gilang Harjo. Nah, sekaligus karena kita sudah melakukan MOU antara Prodi Komunikasi dengan Desa Gilang Harjo, dan itu lingkupnya adalah Tridharma, jadi tidak hanya penelitian. Maka kegiatan kerjasama ini di samping penelitian kita juga melakukan pengabdian. Nah, tentu pengabdian ini nanti juga berkelanjutan. Untuk tahap ini kita berkaitan dengan literasi media digital. Maka mungkin yang ke depan bisa kita ambil topik-topik lain yang itu cukup menarik di desa. Kapan-kapan saya ikut. Oke. Nah, ini jadi karena MOU kita 3 tahun, maka 3 tahun ini nanti 3 tahun, ya. Bisa kita isi beberapa kegiatan penelitian, pengabdian. Nah, kemarin juga ada ide yang menarik, bagaimana diberikan program-program pelatihan berkaitan dengan ini penanggulangan kekerasan ibu dan anak gitu loh. Karena Desa Gilang Harjo itu mempunyai KKPA, Komite Kesejahteraan Perempuan dan Anak gitu loh. Jadi satu-satunya Kabupaten Bantul yang ada KKPA-nya itu adalah Desa Gilang Harjo, sehingga konsen desa itu terhadap warganya dalam rangka untuk penanggulangan kekerasan perempuan dan anak itu cukup tinggi. Maka kami tertarik, alasan kenapa kemudian kita pilih Gilang Harjo, karena Gilang Harjo sudah menjadi satu desa yang satu-satunya desa di Bantul yang ada KKPA-nya. Kegiatan ini kan di tengah pandemi di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada kendala-kendala, Bu? Apakah ada kendala? Waktu jadi mundur, waktunya jadi mundur. Tapi aja. tetap menjalankan protokol ini, tetap protokol kesehatan, masker, kemudian jaga jarak. Ya gitu, tetap kita terapkan. Cuci tangan, tetap kita terapkan. Gitu. Antusias warga? Ya, cukup baik gitu, karena setiap minggu itu selalu ada pertemuan. Jadi dengan adanya KKPA ini, para ibu-ibu itu hampir pokoknya setiap minggu ada kegiatan. Ya entahlah tadi untuk mengelola tanaman dalam rangka untuk ketahanan pangan, ataupun program-program yang berkaitan dengan ibu-ibu itu tiap minggu ada. Maka kesempatan ini kita manfaatkan. Ya, pada saat pengabdian itu kita juga menggunakan hari-hari minggu pada saat para ibu-ibu di Gilang Harjo itu memang pas ada kegiatan gitu. Sehingga ya ini sesuatu yang cukup menarik gitu untuk bisa kita lakukan di sana gitu. Ya. Kalau dilihat dari kegiatan ini menarik sekali ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kegiatan ini artinya apa bagi Prodi? Dan apakah kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa? Mahasiswa. Nah, pripun? Tentu kita sesuai dengan visi dari Prodi Komunikasi, yaitu menjadi program studi yang mengembangkan komunikasi pemberdayaan gitu lah. Nah, tentu dari visi ini kita punya kepentingan bisa memberikan sesuatu yang positif, memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan itu kan bisa kita artikan secara luas. Pemberdayaan bermedia bisa, pemberdayaan ekonomi bisa, pemberdayaan sosial bisa.
Nah, dalam pengabdian ini kan pemberdayaannya lebih pada bagaimana para ibu-ibu itu berdaya dalam bidang komunikasi gitu loh. Berdaya dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi apa? Ya terkait dengan media digital yang saat ini sedang marak-maraknya dan itu tidak bisa kita bendung gitu. Sehingga dengan kehadiran media digital itu para ibu-ibu masyarakat itu juga harus berdaya, bisa mengelola dengan baik, dengan bijak, melek terhadap media. Ini kan namanya berdaya gitu. Jangan kita diberdayakan oleh media, tapi kita harus bisa memberdayakan atas kondisi itu sehingga ya sebisa saya katakan media itu sebenarnya harus dalam genggaman kita gitu. Media kan alat ya. Alat itu loh. Media itu tidak bisa berarti apa-apa kalau yang menggunakan alat itu tidak bisa mengelola dengan baik. Tapi media itu akan bisa mempunyai manfaat yang besar ketika kita juga betul-betul berdaya dalam mengelola media itu dengan baik. Maka ini bagian dari literasi media digital gitu. Kalau keterlibatan mahasiswa, Bu? Saya tambahkan juga karena ada mata kuliah literasi media di kurikulumnya STPMD APMD dan literasi kebetulan media, saya pas yang pengampunya ya. Jadi saya kira itu cukup berkaitan ya. Dan di dalam mata kuliah literasi media itu juga setiap mata kuliah itu saya selalu mewajibkan mahasiswa juga melakukan pengabdian. Ya, walaupun nggak terlalu jauh ya, misalnya ada yang di belakang kampus dan sebagainya. Di sekitar dekatnya. Jadi supaya gaungnya juga kemana-mana kan untuk menggerakkan masyarakat ini nggak bisa memang kita menunggu dari pemerintah, tapi kita memang harus juga membantu untuk mencerdaskan mereka untuk menggunakan media itu. Dan literasi media itu kalau nggak salah itu yang masuk kurikulum untuk prodi komunikasi itu hanya 4 perguruan tinggi. Jadi Unisba, UNY, Respati kelihatannya itu. Jadi ya sesuai dengan konsepnya pemberdayaan ya, komunikasi pemberdayaan, saya kira komunikasi di STPMD APMD cukup tepat untuk. Tadi keterlibatan ini Bu, mahasiswa. Oh ya, kita mengajak mahasiswa dan juga alumni gitu. Mahasiswa dan alumni gitu. Jadi ini juga biar bisa menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa suatu ketika mereka juga akan terjun di masyarakat. Suatu ketika dia juga mungkin kalau sekarang belum KKN, nanti pada saat KKN tentu dia punya program-program yang itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Baik, menarik sekali sebuah prodi yang mempunyai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sekarang ini menurut saya tepat ya, karena isunya adalah isu tentang media digital dan terutama di desa semacam ada jarak ya, ada gap antara warga yang baru ngeh tentang media tiba-tiba tergelontor banyak konten yang begitu seperti tsunami. Nah, karena itu peran dari prodi ilmu komunikasi adalah memberi semacam pencerahan ya kepada pendampingan kepada warga. Nah, apakah kegiatan ini nantinya akan ditingkatkan atau pindah ke tempat lain yang mungkin kerjasama dengan desa-desa lain? Ya, saya pikir itu perlu itu. Karena persoalan media digital ini kan menjadi persoalan umum, tidak hanya satu desa gitu. Gilang Harjo itu kan hanya salah satu desa di Bantul. Bayangkan kalau persoalan ini juga merambah pada desa-desa, sehingga kan kewajiban kita untuk memberikan literasi, melek media, pendampingan itu kan harus terus-menerus ini. Ini siapa lagi gitu? Apakah kita mengandalkan pemerintah misalnya? Undang-undang ITE gitu. Siapa yang melakukan sosialisasi? Mungkin sejauh ini masyarakat itu taunya sepotong-sepotong dan itu dari berita, dari media. Kalau ada kejadian. Tapi kemudian siapa yang menjelaskan? Gitu.
pasal mana yang itu menyebutkan bahwa ketika seseorang melontarkan berita-berita bohong kemudian menimbulkan keonaran, dikenakan sanksi, dikenakan pidana sekian tahun dengan denda sekian miliar, siapa yang pernah menjelaskan? Nah ini kan kewajiban kita gitu loh. Banyak kasus tapi masyarakat sebenarnya hanya paham sepotong-sepotong. Nah ini kan dengan penjelasan ini maka diharapkan akan lebih berhati-hati. Kasus misalnya di Bali, Jering mengatakan bahwa ID itu adalah kacung WHO. Kata-kata kacung WHO bisa diseret ke pengadilan, jadi tersangka, ditahan. Kemudian Ahmad Dhani misalnya dengan idiot menuduh NU idiot, idiot misalnya, itu juga masuk pada ranah hukum juga. Maka dengan kehati-hatian itu orang akhirnya akan menjadi lebih bijak dalam mengelola media, tidak mudah melontarkan kata-kata yang itu nanti bisa menimbulkan keonaran, kebencian dan karena apa? Siapa tahu yang dilontarkan itu tidak terima, melaporkan ke polisi, kita akan jadi kena. Nah, siapa yang menjelaskan itu? Ya kita semua yang punya tanggung jawab, yang memang bisa memberikan sesuatu, karena tidak bisa mengandalkan bahwa itu nanti akan diberikan penyuluhan dari pemerintah atau masih mungkin sangat jauh. Ya kitalah yang punya kewajiban untuk mendampingi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang ada lembaga-lembaga seperti KPI ya Bu ya, ada KPI, KPID di sini, ada apa lagi Bu? LSM, tetapi mengandalkan mereka kan tidak cukup, tidak cukup ya Bu. KPI kelihatannya juga nggak terlalu konsen ke situ juga akhirnya kan, mereka mungkin banyak job yang lain ya, sehingga ya itu akhirnya lebih banyak ke ya mungkin bagi perguruan tinggi yang punya prodi komunikasi misalnya untuk. Kalau di Jogja Bu ada semacam kesepakatan sesama ini enggak? Sesama perguruan tinggi yang ada prodi ilmu komunikasi, lalu ayo kita bagi-bagi tugas di desa-desa, enggak ada? Enggak, cuman ada Japelidi itu, jaringan pegiat literasi media. Tapi kegiatannya karena ini murni pengabdian ya, jadi kan nggak bareng langsung kemana, tapi dari hasil penelitian itu paling tidak untuk memberikan tambahan. Oh ternyata masyarakat Jogja itu seperti ini loh persentase melek medianya seperti apa, nah kayak gitu itu. Baik, rasanya untuk membicarakan tentang literasi media nggak akan habis. Apalagi sekarang sedang rame dan dari Jogja juga film Tile itu. Lagi-lagi saya nyinggung soal Putejo. Mungkin sebagai akhir dari program ini, Pak Habib dulu atau Bu Fajar dulu, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa terkait program ini atau spesifik terkait dengan melek media? Monggo terserah. Atau terkait dengan prodi, terkait dengan prodi misalnya, silakan Pak Habib atau Bu Fajar dulu. Ya, jadi kita itu tidak bisa dijejali media tanpa dibekali dengan pemahaman, pengetahuan yang luas itu. Jadi dengan banyak belajar, banyak mendengar, banyak diskusi itu adalah bagian dari penambahan pengetahuan agar masyarakat itu juga akan menjadi lebih cerdas gitu loh. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan ya akhirnya barang kecil ini yang menjadi satu-satunya teman sejati gitu loh. Agar barang kecil ini dengan barang kecil ini kita menjadi lebih cerdas, lebih paham, lebih berdaya gitu loh. Sehingga apapun informasi yang didapat dari luar tapi tetap kita bisa menjaga, mengelola dengan baik gitu. Dan itu saya pikir siapa saja gitu. Ya. Bu Fajar? Bagi
kita mungkin teknologi itu memang bermata dua ya. Di satu sisi itu memang bermanfaat kalau bisa manfaatkan dengan baik, tapi di sisi yang lain juga bisa merugikan, menjerumuskan. Nah, tentunya kita mengharapkan bahwa teknologi ini bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya kira masyarakat perlu sadar bahwa ya teknologi bukan hanya asal digunakan, tetapi juga bagaimana bisa memanfaatkan secara baik dan benar, sehingga akhirnya bisa memberikan kemanfaatan bagi semua, bukan merugikan pada semua orang. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan obrolan ini karena pemirsa semua sudah langsung mendengarkan. Yang ingin saya garis bawahi bahwa salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, dan yang barusan kita dengarkan, yang barusan kita saksikan adalah pengabdian masyarakat dari Prodi Ilmu Komunikasi STPMD APMD di Gilang Harjo, Pandak, Kabupaten Bantul. Nanti kita akan ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan lain, obrolan kegiatan yang lain bersama Prodi Ilmu Komunikasi atau dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Sekali lagi terima kasih buat Pak Apip dan Bu Fajar. Sampai ketemu di lain waktu. Juga terima kasih kepada semua pemirsa podcast APMD. Sampai jumpa podcast APMD.